Assalamualaikum. Hai Uminda, mau bikin camilan yang super enak, hanya 2 bahan aja ya. Untuk bahannya sudah ada 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan tepung terigu. Ini tepungnya kita ayak ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau sudah, tambahkan 2 saset susu kental manis coklat. Satu sendok makan margarin. Selanjutnya kita campurkan. Tambahkan air dingin secukupnya. Tuang air dinginnya sedikit demi sedikit ya, secara bertahap supaya adonannya tidak terlalu lembek. Ini kita uleni sampai kalis. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tutup, istirahatkan selama 15 menit. Nah, kalau udah 15 menit, kita buka ya. Ini siap untuk kita goreng. Panaskan minyak. Ini saya gunting ya adonannya, kemudian kita masukkan ke minyak panas. Goreng dengan api kecil ya teman-teman, supaya bagian luarnya ini garing, bagian dalamnya matang. Sesekali kita balik. Nah, ini udah kecoklatan teman-teman, udah matang ya, bisa kita angkat dan tiriskan. Goreng sisa adonannya ya sampai habis. Ini kita goreng sampai kecoklatan. Jangan lupa kita gunakan api kecil ya, supaya matangnya merata sampai dalam. Kalau warnanya udah kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia, camilannya udah jadi. Gimana, gampang banget ya teman-teman. Hanya 2 bahan aja kita buat camilan yang enak. Super gampang banget ya, simple banget. Ini juga bisa untuk isian toples lebaran ya. Super renyah banget, gurih, manisnya pas. Teman-teman wajib recook ya di rumah. Hanya 2 bahan aja kita buat camilan yang super enak ya. Ini ekonomis banget, buatnya juga simple. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai Uminda, mau bikin camilan yang enak. Untuk bahannya di sini sudah ada 2 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya ini kocok ke telurnya sebentar aja. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Kita kocok kembali ya sampai margarinnya ini larut. Kemudian tambahkan 250 gram tepung tapioka. Kita aduk dengan spatula. Tambahkan 80 ml santan. Ini kita aduk ya. Tuang santannya sedikit demi sedikit ya untuk mengetahui tekstur dari adonannya. Takutnya kalau dimasukkan semuanya adonannya terlalu lembek karena kelembapan tepung berbeda-beda.
Agar cepat kalis, di sini saya menggunakan tangan ya. Uleni sampai kalis. Kalau sudah, ini kita siapkan minyak dingin ya. Kita ambil sedikit adonan. Untuk membentuknya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bentuk memanjang. Setelah itu kita ulir bagian ujungnya, kita satukan. Nah, seperti ini ya, kita masukkan ke minyak dingin. Masukkan adonannya jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti saat digoreng mengembang. Goreng dengan api sedang cenderung ke kecil, jangan dibolak-balik dulu ya sebelum mengembang. Kalau udah mengembang seperti ini, kita bisa balik supaya matangnya merata. Kalau sebelum mengembang kita balik, takutnya nanti adonannya pecah atau patah. Ini kita masak sampai warnanya sedikit berubah, dan bagian luarnya ini kering ya teman-teman, bisa kita tes seperti ini, sedikit kita tekan. Kalau udah matang bisa kita angkat dan tiriskan. Kita ulangi lagi ya, kita dinginkan dulu minyaknya sampai benar-benar dingin, kemudian kita bentuk adonan dan kita masukkan ke minyak dingin. Jangan terlalu banyak masukkan adonan ke minyak karena nanti mengembang. Segini saja sudah cukup ya. Kita panaskan kembali minyaknya. Gunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita tunggu sampai mengembang. Kalau sudah mengembang bisa kita balik ya supaya matangnya merata. Kita tes dulu kalau permukaannya sudah kering, sudah keras, bisa kita angkat. Kalau belum kering diangkat, nanti takutnya melempem ya teman-teman, jadi harus ditunggu dulu sampai kering. Nah, ini udah semuanya saya goreng ya. Kemudian saya siapkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan sejumput garam. 1/4 sendok teh vanili bubuk. 80 ml air. Ini kita masak menggunakan api kecil saja ya. Kita masak sampai airnya ini sedikit menyusut, berbuih seperti ini, dan sedikit menjadi karamel ya. Kalau udah mengental bisa kita masukkan kuenya. Ini kita aduk merata ya, sampai gulanya ini mengkristal. Gunakan api kecil saja. Ini terus kita aduk ya teman-teman. Kalau gulanya udah mengkristal dan udah kering seperti ini, bisa kita angkat. Nah, ini dia telur gabus manisnya udah jadi. Ini beneran renyah banget teman-teman. Camilan yang gurih, manisnya juga pas. Cocok buat isian toples lebaran ya. Atau untuk ide jualan juga bisa, super ekonomis banget, buatnya gampang. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai Uminda, mau buat camilan dari tepung ketan yang enak. Untuk bahannya sudah ada 1 butir telur, 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, atau teman-teman pakai vanili cair juga bisa, 2 sendok makan margarin, selanjutnya kita aduk sampai margarinnya tercampur ya. Kalau udah margarinnya tercampur, tambahkan 20 sendok makan tepung ketan, untuk 1 sendoknya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk.
Tambahkan 75 ml santan. Karena mengaduknya susah, saya ganti menggunakan spatula. Ini kita ratakan ya, semuanya tercampur. Agar mudah tercampur, di sini saya gunakan tangan ya teman-teman. Di sini saya uleni sampai tercampur. Untuk adonannya memang sedikit lembek seperti ini ya. Nah, kalau udah saya pindahkan ke plastik segitiga. Selanjutnya, panaskan minyak. Kita semprotkan adonannya ya dengan cara digunting seperti ini. Gunakan api kecil ya supaya tidak cepat gosong. Ini kita goreng sampai warnanya berubah kecoklatan, sesekali diaduk. Ini kita gunakan api kecil supaya bagian luarnya ini garing dan bagian dalamnya matang ya. Kalau gunakan api besar, biasanya bagian luarnya udah kecoklatan tapi bagian dalamnya masih empuk ya teman-teman. Kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan ya. Nah, ini dia camilan dari tepung ketannya udah jadi. Ini gampang banget ya buatnya. Hanya 1 butir telur tapi hasilnya banyak banget. Teman-teman wajib coba di rumah, bisa untuk isian toples lebaran atau untuk camilan di rumah juga enak ya. Super renyah banget, manisnya pas, gurih. Ini camilan dari tepung ketan yang super enak banget ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai Uminda, mau bikin camilan yang enak. Untuk bahannya di sini sudah ada 1 butir telur, 5 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita aduk sampai gulanya larut. Tambahkan 3 sendok makan margarin. Aduk sampai margarinnya tercampur. Untuk bahan keringnya sudah ada 200 gram tepung ketan saya campur dengan 50 gram tepung beras. Selanjutnya ini kita aduk ya. Tambahkan 80 ml santan. Kita masukkan santannya secara bertahap sambil diaduk. Sebaiknya santannya kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya kita tahu tekstur dari tepungnya. Karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda, jadi untuk santannya bisa ditambah atau dikurangi. Agar cepat kalis, di sini saya uleni menggunakan tangan. Nah, untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita siapkan plastik segitiga. Satu adonan saya bagi menjadi 2 plastik.
Di sini juga saya siapkan squid ya teman-teman, kita masukkan juga ke plastik segitiga. Gunting bagian ujungnya. Gunting juga bagian adonannya, kita gunting bagian ujung plastik ya. Kalau sudah kita masukkan, kita coba. Nah, bisa ya. Selanjutnya kita panaskan minyak, gunakan api kecil ya. Kita semprotkan. Goreng dengan api kecil supaya matangnya merata sampai dalam. Kalau kita gunakan api besar, bagian luarnya sudah garing, sudah kecoklatan, sementara bagian dalamnya ini masih empuk. Kalau kuenya udah kokoh bisa dibalik ya. Goreng sampai warnanya berubah kecoklatan. Kalau udah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Ulangi lagi ya sampai adonannya habis. Nah, ini sudah semuanya saya goreng, saya pindahkan ke piring. Ini cemilan yang super mudah banget dari tepung ketan. Ini biasanya disebut dengan kue kecipir ya. Cocok banget buat isian toples lebaran. Super renyah banget, gurih, manisnya juga pas. Ini teman-teman wajib recook, buatnya gampang, bahannya juga mudah didapat ya. Ini cocok banget buat cemilan di rumah, juga enak banget. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak.